Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya hari ini aku membuat cerita lah, curhat tentang diri aku yang mau menjabarkan apa sih yang terjadi sama aku atas apa ya, bisa dibilang kabar duka buat diri aku atas kehilangan anak aku yang ketiga. Banyak yang bilang atau jadi yang ketakutan sendiri dan bertanya sama aku, apakah dengan penyakit mereka akhirnya mereka takut kehilangan anak mereka yang lagi dikandung. Di sini aku mau ngejelasin karena lumayan banyak pertanyaan di DM aku yang satu persatu, akhirnya aku capek juga untuk ngejelasinnya dan malah bukan jadi ilmu pengetahuan buat kalian yang lagi ketakutan, lagi hamil, terus ngalamin namanya penyakit yang sama aku. Jadi di sini aku mau menjelaskan kronologis kejadian aku kehilangan anak aku dan apa yang sedang aku hadapin dengan penyakit aku gitu. Jadi di sini aku mau ngejelasin awal mulanya aku lahir bisa dibilang dengan klep jantung yang terbuka dan kurang normal gitu. Jadi klep itu kebuka, jadi bisa dibilangnya segala penyakit masuk. Kalau tubuh aku lagi down banget, semua penyakit orang bisa aku hadapin, kayak mereka flu, aku flu, atau aku benar-benar lebih drop daripada yang ngalamin penyakit itu. Dulu sempat udah masuk bolak-balik rumah sakit dengan segala penyakit karena klep aku yang kurang bagus. Tapi alhamdulillah kayaknya SMP aku udah mulai nggak, bisa dibilang nggak pernah masuk rumah sakit. Itu aku ngerasa oh alhamdulillah lah ini sehat, karena aku juga tuh bukan termasuk orang yang bisa dibilang curhat sama orang tua. Aku sakit ini kayak capek sendiri untuk ngadepin penyakit aku, jadi kayak udahlah biarin aja lah gitu. Intinya alhamdulillah SMP aku nggak pernah ngalamin sampai aku kayaknya SMA ini aku bisa dibilang kayak asrama sekolahnya di Bandung. Jadi aku di sana tuh kayak kita mulai masuk kos-kosan, terus gitu makannya kurang bener, terus kurang terjaga lah kebersihannya apa gitu. Aku mau hidup seperti orang normal yang ngerasain lah makan di luar, kita terus kos-kosan gitu kan. Dulu aku bener-bener bisa dibilang steril lah gitu. Terus akhirnya kayaknya terjadi di kelas 2 SMA, aku sempet drop, aku dibawa ke rumah sakit, ternyata aku dibilang TB. Nah saat itu TB-nya udah TB plus, kata dia bilang mah gitu, kata si dokternya, yang bisa mengakibatkan kalau bisa dibilang nanti kalau nggak cepet-cepet dioperasi dengan segala ketakutan dokter yang diberikan, bisa ya kehilangan lah diri aku gitu. Sempet aku jalanin operasi pertama SMA gitu, itu TB. Terus udah berulang kali TB ini, ternyata dia saat kita drop itu naik turun dia datang. Udah obat selama aku udah 6 bulan pernah aku cobain obat itu, sekitar ada 6 sampai 8 obat dalam sehari. Itu pagi sampai malam, pokoknya dari siang sampai malam tuh ada 8 obat dikali 3, jadi ada 24 obat yang harus aku minum. Terus datang lagi aku masuk kuliah. Aku kuliah pindah kerja sambil kuliah. Kedua kali aku masuk rumah sakit dengan penyakit yang sama, TB lagi. Terus itu ternyata, jadi aku ngerasa kok dokter ini yang bilang aku udah 100% sembuh, tapi enggak, ternyata datang lagi itu untuk kedua kalinya. Sampai akhirnya aku saat itu kerja di Malaysia gitu, kerja sambil kuliah di Malaysia 2006 maybe ya, 2006 pokoknya 2000-an gitu. Terus kayak gitu berangkat ke sana sambil kerja. Ternyata mungkin karena sambil kerjaan aku tuh banyak orang yang ngerokok gitu dengan suasananya gitu, jadi aku kayaknya si TB-nya itu bangkit lagi gitu. Aku akhirnya saat itu udah benar-benar yang kayaknya itu wastafel itu penuh dengan darah aku gitu saat itu. Nah udah, karena aku gak pernah cerita sama mama, cuma karena aku berawal tuh dari batuk gitu serak. Mama saya udah ngomong, Tati ini kayak tuberkulosis kamu kambuh lagi, dia bilang kayak gitu. Terus udah gitu aku cuma nggak mau ngomong untuk berusaha tetap kuliah, tetap ngejalanin hari biasa gitu. Ternyata pada suatu saat aku karena nggak bilang itu, yang bener-bener rasanya mungkin
aku kerasain yang kayak namanya wow, kalau ini kali ya, kalau orang mau meninggal tuh rasanya sesek, kayak nyawa tuh dia mau dicabut, terus ya Allah sakit banget gitu. Akhirnya saat malam itu dibawa ke UGD di Malaysia. Saat itu dibawa ke Malaysia, alhamdulillah di sana terus aku bilangin sangat bagus. Aku langsung dilayani, langsung dibawa ke rumah sakit dengan terus langsung si dokternya dicekin kenapa, ternyata benar TB aku bangkit lagi, dan saat itu benar-benar harus dibersihin si TB itu lewat yang alat dimasukin ke dalam mulut kalau aku saat itu, dan masukin mulut karena dibersihin si paru-paru aku yang udah sangat hitam gitu. Udah, ternyata saat itu aku nggak tahu, jadi mama nggak pernah cerita kalau nanti ada resikonya. Mungkin karena klep aku yang antara kebuka sama TB yang berjangkit itu udah menjalar. Jadi akhirnya si dokter bilang, ini antara Dila bisa kehilangan ingatan, gak ingat lagi saat bangun, atau Dilanya koma gitu. Terus akhirnya ternyata aku nggak tahu, aku baru bangun kayak seakan-akan tuh baru hari kemarin aku bangun, terus aku cuma marah, ini apa sih, ini kok ada alat di dalam mulut. Aku baru ingat kalau oh iya, aku lagi habis dioperasi gitu. Mama sama teman aku datang, terus tiba-tiba langsung yang kayak kaget gitu, terus ngasih tahu kamu tuh udah koma 3 hari gitu. Mama, hah? Iya gitu aku bilang. Terus mama tuh kagetnya karena aku masih inget manggil my mom gitu, dipanggil mami lah bilang gitu. Mami langsung meluk gitu. Hari itu untuk yang terakhir kalinya, dan alhamdulillah aku nggak pernah lagi ngerasa sakit gitu. Terus akhirnya menikah punya anak Daphne, alhamdulillah. Terus habis itu ternyata di anak aku yang kedua Abel itu aku udah mulai ngerasain namanya, kalau waktu Abel tuh di awal-awal aku nyesek banget gitu, tapi dokter tuh gak bisa bilang gak bisa kamu diapain, kamu harus berusaha untuk ngontrol diri kamu, nggak boleh minum, itu nggak boleh sama sekali, cuma ya Allah, cuma doa. Dan aku datang ke namanya herbal. Percaya dan nggak percaya itu harus kita percayain, karena cuma jalan dengan jalan itu aku hamil harus berusaha sehat gitu. Saat itu jadi bawa herbal yang dibersihin kayak ala-ala sugesti gitu, dia cuma bawain sapu lidi terus dibersihin ke dada kita gitu, kayak kayak pasir gitu. Jadi aku ngeyakinin ini sehat. Ternyata 4 bulan, berjalan 4 bulan sampai 9 bulan aku lupa lah kalau aku ternyata itu pernah ngalamin, maksudnya kayaknya si TB udah ngasih tahu nih kayak ini mau terjangkit lagi gitu, dan aku lupa lah ngurusin anak bla. Terus akhirnya berjalannya itu untuk anak aku yang ketiga, alhamdulillah dapat anak ketiga, anak laki-laki yang kita nantikan. Lahirlah maksudnya berjalannya dengan waktu. Memang dari awal aku hamil tuh udah mulai kayaknya cepet pinggang sakit, pusing, udah mulai banyak yang kayak gitu. Akhirnya di 4 bulan aku udah mulai panas yang tinggi gitu. Nah, terus untuk aku akhirnya hamil ke anak yang ketiga, dikabarkan kalau ceritanya aku mendapatkan anak laki-laki gitu, suges dari dokter gitu. Kita senang banget gitu. Terus akhirnya nggak tahu di perjalanan yang ke-4 bulan, ternyata aku udah mulai ngerasa aku panas selama seminggu, panas yang tinggi. Aku udah berusaha kalau sampai seminggu aku baru mau ke dokter. Ternyata kita bawa ke dokter, aku udah mulai ngerasa sakit di bawah rahim. Terus akhirnya dokter aku bilang kalau ceritanya aku ISK gitu. Nah, aku sangka nih ISK, aku ngerasain di dalam tubuh aku yang lain ada yang sakit gitu. Terus akhirnya aku ISK, aku dikasih obat. ISK ini ada banyak yang nanya, ISK itu terjadi karena apa? Nah, ini jadi banyak pertanyaan. Ada orang hamil, terus abis itu saya sakit kencing juga nih selama hamil gitu. Itu harus diwanti-wanti. Karena umur mungkin, karena diri kamu yang lagi drop, itu bakal kena ISK gitu. ISK itu kenapa? ISK itu karena kita tidak bersih dalam diri kita, atau sekarang tuh di dalam toilet yang ada di mall-mall itu ternyata
dari hawanya sendiri itu bisa disebut bakteri. Jadi kita harus super duper bersih banget, kita bawa namanya tisu basah, kita bersihin, terus dalam diri kita juga kita harus bersih gitu. Karena di sini ingat kita punya makhluk kecil yang sangat riskan gitu. Nah itu disebut ISK gitu. Nah saat itu ISK aku udah di atas rata-rata, aku lupa berapa. Akhirnya dokter juga ngasih aku obat ISK yang aman untuk bayi. Harusnya dalam jangka dokter itu bilang 3 hari udah sembuh. Ternyata aku masih panas lagi, datang ke dokter kita. Terus abis itu gak lama dari situ sempet di masuk ke rumah sakit gitu. Nah dari situ udah mulailah kayaknya udah mulai, terus dibawa ke rumah sakit karena aku udah mulai panas yang nggak enak gitu, udah mulai. Lanjutlah ke dokter Nah, terus selanjutnya ini mungkin boleh saya bantu sedikit ceritanya. Pada saat Bunda di rumah sakit itu sekitar tahun 2017 ya, 2017 awal ya benar. Jadi Januari itu Bunda kena di SK dulu, infeksi saluran kemih namanya itu. Terus kemudian ada lagi di opname, ada bercak-bercak keluar gitu. Itu dikirain kita kenapa nih sama bayinya gitu kan ya, tapi ternyata hanya gumpalan-gumpalan darah gitu. Nah terus 3 hari di rumah sakit, terus kemudian diperiksa, dibersihkan ISK-nya, terus boleh pulang. Pas pulang sebentar tapi Bunda masih panas, masih agak sedikit kurang nyaman. Ini lagi kita masukin lagi ke rumah sakit lagi, opname lagi gitu. Dan pada saat opname itu bercaknya juga ada yang lebih besar lagi ternyata setelah yang kemarin sebelumnya itu yang pertama kali di awal rumah sakit bercaknya dikit-dikit. Nah sekarang ini gumpalannya lebih besar lagi gitu. Kita juga bingungnya apa gitu kan ya. Udah di kamar mandi tuh keluar ya si gumpalan itu gitu. Terus pada saat lagi tiduran juga keluar juga dengan sendirinya gitu. Ini apa ini ya? Kenapa seperti ini? Nah, terus sudah agak panasnya sudah karena dengan infus gitu panasnya, dan dokter juga tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya, hanya cuma periksa darah terus sama ISK-nya. Jadi kayaknya setelah diperiksa yang diinfus itu mulai membaik, tilanya udah panasnya menurun, boleh pulang. Nah pada saat mau pulang kita periksa dulu lagi. Nah pada saat diperiksa malah Bunda ada bukaan gitu di rahimnya gitu ya Bunda ya, sekitar berapa senti gitu, dua bukaan atau 3 bukaan gitu. Nah itu harus lakukan tindakan operasi ya gitu. Ya udah akhirnya operasilah itu, dijahit gitu. Nah setelah dijahit itu sehari 2 hari masih aman-aman dan ternyata, tapi diperiksa lagi bayinya di USG lagi gitu, dan ternyata kok semakin kotor ini kayaknya air ketubannya gitu, dan itu harus dilahirkan anaknya. Jadi demi keselamatan ibunya juga gitu. Ya pada saat itu ya Dila di situ cukup awalnya menolak, awalnya nggak mau, pokoknya pengen terus pertahankan anaknya gitu ya, cukup histeris ya pada saat itu gitu ya Bunda ya. Tapi ya ini merupakan jalan yang terbaik gitu dari dokternya, terus kita pun juga udah semua dari keluarga, dan ya Dila sih sebenarnya yang harus kita yakinkan gitu bahwa ya kita mungkin insya Allah ini udah jalannya Allah. Dan kalau misalnya memang kita nggak pernah tahu ya, mungkin pada saat nanti ini dilahirkan mungkin ya bisa aja survive, bisa juga tidak gitu. Jadi memang tapi sangat kecil sekali kemungkinan untuk anaknya bisa selamat gitu, karena masih kecil sekali, 22 minggu ya. Terus ya pasti perkembangan otaknya juga belum sempurna, semuanya belum sempurna. Pun kalau nanti lahir, kalau misalnya dia selamat pun gitu ya, pasti akan ada kecacatan gitu ya.
itu semua tergantung Allah lah gitu. Ya pada saat diberitakan seperti itu, gimana tuh Bunda perasaannya pada saat itu? Ya sebagai ibu pastinya hancur sih, kayak nggak mimpi. Sebenarnya ada feeling. Nanti aku pernah ngomong sama Riri juga, pernah sama sahabat saya pernah ngomong, gue pernah ngerasain kok pengen banget cepet-cepet ya anak ketiga ini, pengen cepet-cepet lahir, gue pengen cepet-cepet ngelihat dia gitu. Tapi kok kayak pas dapet aku harus memegang dia di saat yang kayak momen, bukan yang hal yang seindah kita mendapatkan dia saat lahir gitu. Kayaknya ya Allah, ini ya kayak jawabannya Allah tuh udah ngasih tahu, kamu harus kuat, kamu harus ngadepin hal yang besar itu gitu. Ya tapi ya berjalannya waktu, insya Allah aku harus kuat gitu, karena kita jadi ngerasa yakin. Ada buat aku kayak ya udahlah, kalau memang Tuhan manggil aku nggak sendiri gitu, aku ada yang lagi nanti aku di sana udah yang mau nyambut aku, anak aku gitu. Nah, jadi akhirnya tibalah di hari H Bunda harus dilahirkan. Bila di situ juga udah sangat sedih gitu kan ya, tapi aku juga ada di sampingnya gitu dan melihat prosesnya. Jadi Dila tuh diinduksi untuk proses melahirkan. Akhirnya lahirlah tuh ya, aku melihat lahirnya normal lahirnya. Di situ masih dalam selaputnya ya, masih selaputnya ketubannya itu, terus dipecahin sama dokternya, terus anaknya bernafas, terus langsung dikasihin oksigen gitu ya, terus kasih almost perfect. Iya, itu benar luar biasa ya. Rambutnya udah ada, bulunya banyak seluruh tubuhnya gitu. Terus ya udah hanya 23 menit aja. Akhirnya ya kita harus merelakan Ken Word Atar Indra Bukti. Ya Allah lebih sayang, dan dia nanti yang akan menjadi penolong kita di akhirat nanti, itu udah janji Allah ya sayangnya. Ya akhirnya setelah itu Dila masih panas tinggi, masih terus panas. Kenapa nih? Akhirnya dilakukanlah tindakan-tindakan selanjutnya ya, di MRI ya Bunda ya, semua dicek dan ternyata Bunda ada TB-nya. Itu yang buat panas ternyata sepertinya. Jadi TB-nya Dila itu bangkit lagi ternyata pada saat itu. Ya saat itu juga TB-nya ternyata udah ya karena ada anak juga kali yang mendukung dia besar, proses dia membesar gitu, tumbuh kembangnya, jadi yang menekan ke bagian diafragma sini, semua bagian pencerna semua tuh udah kena gitu, jadi agak perut aku tuh agak seperti bapak ini ya, cairan agak kembung gitu jadinya. Jadi saat itu kayak dimasuk rumah sakit itu tuh otak aku tuh kayak seakan kayak ngeliat kaca, kok ini kapan ya aku bisa keluar, ini ada kemungkinan aku keluar nggak sih gitu. Terus ya malah di dalam ruangan itu aku ngerasa kayak aku malah jadi kayak drop gitu, maksudnya kayak apa sih aku nih sakit apa, karena semua dokter berpendapat dengan macam-macam pendapat dia kembali gitu, dengan ada yang serem gitu. Terus akhirnya ada yang nggak tahu sih, sampai suatu saat aku udah capek gitu, aku tahu nih momen aku kapan aku panas, aku udah bilang mam tadi, aku bilang sama mama aku dikasih obat apa tadi panas ini, aku bilang gitu. Tadi itu aku udah standby obat itu, kalau aku mau panas aku sebelum udah mulai ngegigil aku minum obat itu. Jadi aku mau sembuh bukan di tangan mereka, tapi aku mau sembuh saat aku di luar gitu. Maksudnya aku nggak mau apa yang udah diperjuangin Ken dengan memilih maksudnya akhirnya kan kesalahan aku nggak sayang sama tubuh aku, terus aku akhirnya udahlah lemah lagi, aku nggak mau hidup, aku nggak mau, karena Ken udah rela dia nggak ada buat aku, jadi aku harus kuat di luar gitu. Saat itu aku mikirnya itu, aku harus bisa, aku harus keluar. Aku masih dua anak aku yang saat itu aku jadi ngerasainnya mama yang ngurusin gitu. Itu hal yang bikin aku harus kuat, sehat lagi gitu.
Ya, jadi di sini cuma mau ngasih tahu dengan beberapa macam pertanyaan. Jadi di sini penyakit itu sebenarnya ya memang Allah yang kasih gitu intinya. Kita dikasih ujian bermacam-macam penyakit. Ini penyakit yang aku terima dan jadi nggak ada maksud sangkut pautnya nanti anak aku gimana enggak. Jadi cuma tinggal gimana cara kamu mengconvert diri kamu, menjaga diri kamu buat saat kamu hamil gitu. Di sini aku cuma mau berbagi kalau kita harus ngejaga dari yang disebut ISK, kita harus ngejaga banget tentang diri kita, tentang kesehatan kita dalam tubuh kita yang di bagian namanya wanita gitu. Itu harus dijaga banget karena udah sangat tidak steril di lingkungan kita ini gitu. Nah, kalau untuk TB apakah nanti akan menular pada anak kita terus ataukah terjadi ada apa-apa, itu balik lagi ke diri kamu seberapa parah TB kamu. Tapi kalau untuk menular kehadap anak kamu yang kamu janin ataukah nanti anak kamu ada terjangkit juga enggak. Alhamdulillah 2 anak aku alhamdulillah sampai detik ini sehat walafiat, semoga sehat seterusnya gitu. Yang penting Dilanya kita nih mungkin kalau misalnya ada yang punya TB, kita harus positive thinking, terus minum obatnya tuh kalau Dila benar-benar 6 bulan itu jangan sampai ini ya putus ya Bun ya. Gitu. Kalau bilang kok Mbak Dila nyambung putus dan balik lagi itu karena aku ada kelainan pada jantung aku yang memang saat diri aku drop banget dicari apa yang paling riskan sama diri aku, ternyata paru-paru aku, jadi dia cepat banget masuk ke dalam diri aku gitu ya. Makanya intinya ya saat ini aja saya bersama Dila pun juga baik-baik aja gitu ya, tidak ya insya Allah diberikan kesehatan selalu ya Bun. Saat ini aku masih sehat gitu, tidak tertular gitu ya, dan karena memang sudah ditangani dengan dokter dengan baik dan obat-obatannya juga dengan baik gitu kan. Jadi ya kita sama-sama saling jaga kesehatan, suami istri harus saling dukung, itu yang paling penting untuk mungkin TB survivor di luar sana gitu ya. Mungkin kita hanya ingin berbagi di sini cerita mengenai Dila yang memang TB survivor. Mungkin ada di luar sana yang informasinya mungkin lebih informatif lagi, mungkin ini adalah pengalaman yang kita alami. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini gitu, dan mungkin pertanyaan masih banyak yang penasaran lagi, silakan aja nanti tinggal bertanya juga boleh. Nah, nanti juga tinggal nonton aja YouTube yang ada di sini apa yang sudah terjadi pada kami dan khususnya untuk Dila sebagai TB survivor. Ya, salah satu intinya juga pede dan jangan berkecil hati dan malu. Aku terkena TB. Walaupun sebutan TB kayak lu nggak dikasih makanan jorok dan lalala. Ya intinya nggak usah malu. Aku ngadepin itu, aku nggak malu. Aku udah dikasih penyakit ini. Tinggal gimana cara ke diri kamu. Mungkin ada nakal-nakal dikit kayak aku pengen nyobain makanan ini deh gitu. Terus tinggal di tempat yang agak-agak kotor. Tapi diri kamu yang tahu gimana caranya. Yuk ada saat momen kamu pengen makan nakal, cheating tapi ada momen lain lebih banyak kamu ngejaga sama makanan yang kamu jaga. Terus tempat yang kamu tempatin harus lebih higienis. That's why Bunda itu bersih banget orangnya, sangat bersih, nggak suka ada debu atau gitu. Ya itulah dia ya, maksudnya yang penting adalah makanan. Dari segi makanan itu yang paling penting, banyak yang berserat, vitaminnya banyak makan buah-buahan yang berwarna-warni itu gitu kita makan gitu. Terus gitu loh ya. Bun. Terus udah gitu yang paling penting juga adalah proteinnya, kemudian nutrisinya, semuanya harus dijaga dengan baik begitu. Oke. Baik, dan saat ini menyambung dari cerita ini, kita memang mau melakukan program
mau dapat anak nih dengan bayi tabung. Mudah-mudahan. Pertanyaan berikutnya lagi, kenapa Kak berani untuk bayi tabung? Atau enggak malu atau sedesperate kah itu? Sedesperate kah itu? Sedesperate kah dirimu gitu sehingga harus bayi tabung itu nggak harus kita kenapa juga kita malu, kita sehat, kita cuma kan ada orang berbanyak pemikiran kenapa kita bayi tabung. Untuk diri saya, kenapa umur saya udah nggak muda lagi, kita udah aku kepala 30 gitu, maksudnya soalnya dokter aku yang di sebelumnya juga ngomong sebelum umur 35 wanita itu tubuhnya masih dibilang oke, tapi 35 kesan nanti udah mulai lah badan encok lah, nanti dibilang kurang fit lah, apalah diharapkan sebelum umur 35. Ya kalau ayah juga kan dibilang umurnya udah nggak muda lagi ya Pak, gitu ya. Nah that's why kita mau mencoba bayi tabung ini. Iya betul, jadi intinya siapapun boleh melaksanakan bayi tabung jika mampu, jika punya keinginan, dan ya ini diberikan kemudahan dari sebuah teknologi ya, dan insya Allah ini bisa diberikan jalan terbaik oleh Allah. Kita semua berdoa, ini pun juga hasil persetujuan kita dan juga keluarga juga. Semoga sih ini bisa menjadi inspirasi juga buat semua, karena cerita ini akan kita ceritakan di YouTube selengkap-lengkapnya. Semoga jelas, semoga YouTube-nya juga jelas, karena di sini yang diharapkan bukan pamer, tapi kembali lagi untuk ilmu pengetahuan. Dan di sini juga kita mau mencoba gagal mungkin dalam perjalanan ini, mungkin nanti ada gagalnya. Semoga aku juga sebagai manusia wanita juga kuat ya gitu kan, karena sangat berharap gitu, balik itu sangat berharap. Dan di sini nanti kalau berhasil ya alhamdulillah gitu. Jadi kita akan menceritakan semuanya, perjalanannya juga, dan semoga bermanfaat untuk yang nonton. Manusia boleh berusaha, berharap, tapi Allah juga menentukan. Tapi kita harus terus berpikiran positif dan husnuzon selalu sama Allah dan apa yang terjadi, karena you are what you think. Anda pikiran apa, itu yang akan terjadi. Mudah-mudahan kita punya mimpi kita mau punya anak kembar. Amin. Amin salah satu pihak ya. Doakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan terus channel YouTube-nya Indra Bekti Official. Nanti tinggal di subscribe, kemudian di apa tuh Bun? Biasanya kita ngomong ada loncengnya. Ada loncengnya. Loncengnya ditekan ya untuk notifikasi, dan juga di share, di like, dikasih komen. Yes. Terima kasih.